Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Teman-teman santri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya cintai dan santri online dimanapun Anda berada yang saya muliakan. Alhamdulillah malam ini kita kembali mempelajari kitab At-Turath wa Tajdid karya Profesor Dr. Hasan Hanafi. Di pertemuan ke-63 ini kita membahas halaman 62 sampai 63 insyaallah. Poin H. Nadron li hurujina haditsanil mustama'in yaqta'i. Nanti ada keimanan feodal, keimanan borjuis, keimanan kapitalis lah ya yang kita bahas. Terkait juga dengan ateisme. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid dharain amin. Ha. Nadhran li khurujina haditsan minal mujtama'il iqta'i. Melihat kita baru saja keluar dari masyarakat feodal. Masyarakat feodal kemarin sudah saya jelaskan ya. Feodal itu adalah masyarakat yang yang dikuasai oleh para tuan tanah. Ya, feodal. Wa wujuduna fi mujtama'in burjuaziyyin, dan keberadaan kita sekarang di masyarakat borjuis. Jadi tadinya feodal, pindah kita ke borjuis. Kalau borjuis itu basicnya adalah pedagang. Kalau feodal itu pertanian. Tapi biasanya yang punya tanah dengan petani itu beda tuh. Tuan tanahnya nggak bertani. Jadi yang menggarap adalah buruh tani, bahkan kadang budak kalau zaman dulunya. Kalau borjuis awalnya adalah pedagang. Kemudian mereka bisa punya kekuatan ekonomi yang besar, akhirnya juga bisa mempengaruhi suatu kerajaan bahkan negara. Mengingat kita baru saja keluar dari masyarakat feodal, lalu sekarang berada di masyarakat borjuis, fa inna tasawwurana lil iman, maka pandangan kita tentang keimanan yahdau li tasawwuril mujtama'il iqta'il qadim wal burjuazi al jadid. Maka pandangan kita tentang keimanan tunduk pada konsepsi masyarakat feodal lama dan masyarakat borjuis baru. Dia bilang gitu. Karena begini, keimanan itu sebenarnya kecenderungannya adalah produk sosial. Contohnya misalnya gini, kita semua muslim, gara-gara apa? Orang tua. Orang tua kita juga karena masyarakat yang muslim. Karena Indonesia sekarang mayoritasnya muslim. Dan kebetulan keluarga kita muslim, jadi kita muslim. Sebelumnya ketika masyarakat rata-rata Hindu Buddha ya Hindu Buddha. Di Eropa juga sama semacam itu. Masyarakatnya Kristiani maka kemudian mayoritas Kristiani atau akhirnya anti Kris ya kan. Semacam itu. Nah ini sama juga. Kalau masyarakat kita ini cenderung Indonesia ini sama kok. Kita itu cenderungnya tadinya feodal, sekarang borjuis. Contoh misalnya begini, Indonesia itu yang paling berkuasa itu apa sih? Bukan presiden loh, partai politik. Presiden dipilih oleh partai politik kan. Kemudian dari partai politik juga DPR, DPRD muncul. Mereka lah yang membuat undang-undang. Mereka lah yang kemudian mengawasi pemerintahan. Mereka lah yang melakukan fit and proper test berbagai
pimpinan, mau Mahkamah Agung, mau MK dan seterusnya. Dan orang DPR itu basicnya dari partai politik. Nah, untuk jadi anggota DPR perlu uang nggak? Perlu uang. Nah itu tadi, jadi masyarakat kita itu kapitalis nih, borjuis nih ya. Nanti akan muncul juga kapitalis juga. Jadi bukan karena pinter-pinteran mas, bukan karena kreasinya luar biasa, bukan soleh-solehan, tapi kuat-kuatan duit dan populer bisa jadi orang tadi. Maka kondisi masyarakat yang sedemikian rupa itu mengaruhi cara pandang keimanan kita. Apa itu? Keimanan ala feodalis dan borjuis. Annal imana, bahwa keimanan wal hifadu alal maurud, menjaga tradisi, wal ibqa'u alal wad'ir rahin, dan melestarikan kondisi kekinian, status quo, wadifa'u anit taklidi, dan mempertahankan taklid, adat kebiasaan mengikuti para pendahulu. Wa himayatu masolihit tobaqo, dan perlindungan terhadap kemaslahatan atau kepentingan kelas sosial. Keiman yang diyakini oleh kaum feodal dan kaum borjuis itu sebenarnya status quo. Kondisi misalnya ada yang kaya dan yang miskin, ya udah, ya emang kayak gitu. Ngomongnya apa? Ya takdirnya. Itu kepercayaannya kaum feodal ya kayak gitu juga loh. Ada petani, ada buruh, tadi saya bilang ada budak zaman dulu. Ya wes, biarin aja. Dibiarin. Nah, itu keyakinannya feodal. Borjuis juga kayak gitu. Orang borjuis yang penting untung kan. Sejauh untung, ya udah. Business as usual. Jadi nanti kalau ada rosi wal murtasi, ada suap-suapan, kalian mau misalnya mau pengen jabatan tertentu kemudian ngasih uang, mau kerja aja. Saya suka beberapa kali dengar obrolan dengan kaum buruh, itu kasihan loh. Di pinggiran-pinggiran Jakarta ini untuk bekerja jadi buruh di pabrik itu harus kenal orang dalam dan harus bayar. Jadi dia mau kerja, bayar dulu. Dari mana duitnya? Itu. Dan kemudian tadi sebenarnya tahu sama tahu nggak? Tahu. Itu al-hifat ala al-wad'u ar-rahin. Biarin aja. Kemarin saya dengar podcast tentang bandar narkoba yang kemudian keluar dari penjara. Dia masih tahu semua tentang bagaimana mereka seperti hidup dalam surga lah duniawi. Mau di penjara atau di luar penjara itu hidupnya nyaman-nyaman aja, dan dia udah tahu bahwa ini semua bisa dibayar. Itu yang penting bisa dibayar. Itu kok tetap kayak gitu? Ya memang cara berpikir dan keimanannya ya model-model feodal dan borjuis itu. Apa itu? Jaga tradisi. Jadi mendem jero, apa namanya, mikul dhuwur mendem jero. Itu feodal itu. Jangan kritik, kan gitu ya. Kita harus menjaga kestabilan gitu. Ada bagusnya, ya, tapi sebenarnya menina-bobokkan kita semua. Status quo itu enak, udahlah, kondisi kita ya kayak gini-gini aja, nggak usah dikritik, tidak usah ada revolusi repot. Nah itu adalah keimanannya kaum feodalis dan kaum borjuis. Nadron lidiya'id daulatil islamiyati, lihat hilangnya negara Islam, yansha'u ta'widhu, muncul pergantian, ila tatorruhi lil bayat, untuk menjauh dari yang putih, awit tahalluf bisawad, atau mendekat ke yang hitam. Setelah Daulah Islamiyah hilang, paling tidak berarti Turki
Turki Utsmani itu tahun berapa Mas? 1921 ya? Benar ya? 1921. Setelah Perang Dunia Pertama, itu kemudian tahalufnya kemana? Afiliasinya kemana? Kan kecenderungannya ada yang menjauh dari yang putih, kemudian yang mendekat ke yang hitam. Maksudnya muncul nanti ada gerakan non-blok, ada bagusnya sih ya. Ada gerakan kayak kita di Indonesia kan ada Asia Afrika ya, KTT Asia Afrika itu bagus. Jadi alih-alih kita berafiliasi atau menjadi bagian dari blok kanan atau blok kiri ya, blok timur atau blok barat, kemudian ini beberapa orang ini beberapa negara akhirnya berusaha untuk non blok, saya kira. Wa nadron li ghiyabil mumaratsati, melihat hilangnya praktek. Kemarin kita sudah bahas bahwa iman yang sesungguhnya itu tidak hanya kata-kata, tidak hanya teori, tapi harus ada praktek, tindakan yang konkret, yang mengejawantahkan apa yang kita bicarakan dan yang kita pikirkan. Nah, kalau praktek itu hilang, apa yang terjadi? Tartafi'u mukabbiratus saut. Suara mikrofon mengeras. Fil adzan, dalam adzan. Jadi kita kalau tempo hari sempat kan ya, adzan itu di suara masjid itu mulai dibatasi, itu kan repot orang ya. Dianggap itu anti Islam. Padahal sebenarnya hatta di Mesir pun ya, yang keislamannya jauh lebih kuat loh daripada kita. Mereka nyaris semua orang itu hafid Quran. Di mana-mana baca Quran itu, jadi nggak cuma Mas Balia doang yang hafid Quran. Misalnya itu semua orang nyaris itu naik bis aja itu megang Quran loh. Jadi orang hari-hari itu megang Al-Quran. Nah, yang sedemikian rupa saja, mic masjid itu juga, mikrofon dan speaker masjid itu diatur. Kalau enggak ya kacau balau. Gus Dur itu kan pernah nulis ya di Tempo ya, tentang kebisingan masjid ya, kebisingan masjid. Tapi Gus Dur ya karena darah biru jadi beliau nyantai aja ya. Tapi sebenarnya diomongin betul gitu. Karena begini loh pertimbangannya. Misalnya saya kalau Lebaran ya, Idul Fitri itu yang ngucapin selamat Idul Fitri kan tidak cuma teman-teman yang Muslim, yang non Muslim juga ngucapin. Tapi kemudian alih-alih saya terima kasih, saya minta maaf ke mereka. Mohon maaf ya, selama sebulan ini Anda lebih terganggu daripada sebelumnya. Pengen coba, terawih taruhlah sampai jam berapa? Jam 9 ya. Habis itu ada tadarusan, mungkin sampai jam 12 malam. Itu kalau pakai suara mikrofon luar, bayangin kan. Habis itu tidak berselang lama, kurang lebih jam 3, itu jam 12, jam 3 atau jam 2, sudah mulai lagi ada, kalau orang Pekalongan nyebutnya tong-tong prekan, baurin sahur itu loh, iya kan, keliling gitu, dan masjid juga sama. Sak meniko sampun jam kalih langkung sekian gitu, pakai bahasa Jawa. Sekarang jam 3 kurang 10 menit. Bagi yang belum sahur, kami persilahkan sahur. Sahur kan gitu kan, terus-terusan. Yang jadi persoalan adalah apakah semua orang ini di sini nih, sekitar sini puasa? Belum tentu yang orang non Muslim ya. Kan juga ada orang tua, ada yang perempuan kena dapat datang bulan ya. Ada anak kecil. Itu yang pertimbangan. Nggak usah ngomongin yang non Muslim lah kalau misalnya nggak peduli soal itu ya. Paling tidak ada orang-orang yang tidak terkenai khitab kewajiban untuk puasa dan sholat. Dan itu terganggu. Orang tua nggak bisa tidur. Nah, makanya kemudian apa? Mikrofon harus diatur. Dan jangan ngamuk gitu. Ngamuk, oh ini kan mikrofon ini untuk dakwah. Kemudian Anda membatasi dakwah. Anda anti dakwah. Anda kafir. Jadi kan gitu, larinya ke mana-mana.
Padahal nggak ke situ. Kita apa namanya, dakwah sih dakwah. Ngono ya ngono, tapi aja ngono loh wong Jawa nih. Nah, tadi karena praktek keberislaman yang sesungguhnya itu hilang, maka yang muncul apa? Hanya kuat-kuatan suara, dakwah saja. Kalau atau azan minimal. Watakatsaru al-baramij ad-diniyatu fi ajhizatil i'lam. Dan banyak program keagamaan di sarana publikasi janban ila jambin bijiwari fanil itharah wal jinsi, yang berdampingan dengan seni penghasutan dan seksual. Lebih senang daripada hal-hal yang lebih praktis dalam berislam, ya, misalnya menjaga kebersihan, lebih tertib, lebih literate, ya, lebih melek bacaan, lebih berintelektualitas tinggi, lebih peduli pada lingkungan, lebih peduli pada masyarakat. Itu kemudian yang muncul apa? Tablik akbar. Kiai Sahal Mahfud itu dulu sudah pernah, almarhum ya, pernah mantan Rois Am kita, itu pernah ngeritik tuh, ini tablik akbar itu membutuhkan uang yang banyak loh, puluhan bahkan mungkin ratusan juta loh. Tapi hasilnya apa? Hasilnya apa? Cuma kiainya lucu, misalnya gitu doang. Jamaahnya banyak. Ya setelah itu apa? Nah itu kan uang yang sekian ratus juta itu nguap begitu saja. Itu dianggapnya udah apa namanya, dakwah, ya ritual lagi. Itu kan jadinya hal-hal yang formalitas yang sayang sekali, sayang sebenarnya. Padahal itu alih-alih untuk hal yang sedemikian rupa bisa dilakukan hal yang jauh lebih bermanfaat daripada itu. Pada titik tertentu sebenarnya saya sepakat dengan kawan-kawan yang kayak Muhammadiyah loh. Ritualnya sedikit loh dia, ya. Tapi kerjanya konkret. Kali rumah sakit bagus, sekolah bagus. Nih, kemarin pengumpulan dana untuk Sumatera dari infak doang itu 7 miliar. 7 miliar. Muhammadiyah. Sementara NU masih ribut nih. Tarik tambang. Ya kan? Ya udah mulai sih kemarin Kiai Zulfa sudah mulai menyalurkan dana ya. Tapi itu tadi apa namanya, jauh lebih konkret. Nah, yang konkret itulah yang diharapkan, bukan sekedar ritual atau apa seremonial, seremoni yang nilai aslinya wallahu alam bishawab. Wahakada, demikianlah yakunul imanu, keimanan menjadi tahtiyatan wa ta'miyatan an syai'in akhar, menjadi penutup dan pembuta bagi sesuatu yang lain, mukhalifin limadmunil iman, yang bertentangan dengan isi iman itu sendiri. Sepertinya ini yang kemarin ditanyakan, sepertinya itu kegiatan keimanan, tapi sebenarnya iman gak kayak gitu, gak kuat-kuatan, karena iman di hati ya. Kalian bisa ada ceramahnya Kiai Said bagus sekali itu. Tapi Kiai Said dalam hal ini membahas tentang tasawuf. Tasawuf itu bukan akhlak mulia, ya, tapi urusannya dengan hati, dan hati itu kita nggak tahu. Amal soleh, taruhlah misalnya sholat kan gitu, itu gerakan ya, atau tadi mengadakan seremonial tertentu lah, mau maulidan, mau Isra Mi'raj dan seterusnya, itu niat dibaliknya kan kita nggak tahu. Nah, niat dibaliknya dan kemudian efek yang lainnya itulah yang sebenarnya jauh lebih prinsipil menurut hemat Hanafi ya. Nah ini kalau ke Said mengatakan tadi, yang sisi hati itulah yang justru yang jauh lebih penting, yang bisa membentuk orang, bukan hal-hal yang sifatnya kelihatan sebenarnya. Kalaupun kelihatan harus efeknya itu konkret gitu loh, bukan hanya ritual dan seremonial ini.
Kalau hanya ritual dan seremonial itu taghtiyatan li syai'in akhar, menutupi sesuatu yang lain. Ya, apa yang ditutupi nanti kita kelihatan. Yakunul ilhadu, maka yang disebut ateis dalam tanda kutip, wa kasful kina, membuka selubung, wa fadhun nifaq, menyingkap kemunafikan, wa ta'riyatul waqi, penelanjangan atas realitas, wa audun ilal maknal asli, kembali ke makna yang asli, wa rafdun litawatu, dan penolakan atas kolusi, wa qabulun lisyahadah, dan penerimaan atas persaksian. Kenapa orang-orang kayak Hanafi itu kemudian dituduh ateis? Karena sebenarnya yang dilakukan oleh dia adalah menyingkap kemunafikan. Menyingkap sesuatu yang katanya iman tapi sebenarnya bukan iman. Sepertinya Islam tapi sebenarnya bukan Islam itu dengan itu sendirinya. Nah, kayak misalnya ada tablik akbar yang isinya maki-maki orang, ada kan ya? Apakah itu dakwah? Nah, model-model Hanafi itu menyingkap bahwa ini sebenarnya bukan, ini bukan dakwah, ini bukan Islam. Kan definisi Islam itu apa? Al-Islamu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, ya kan? Islam itu adalah orang yang mulut dan tangannya selamat, menebar kedamaian. Jadi kalau kemudian dakwah isinya caci maki dan nothingness di dalamnya, ketiadaan, kekosongan, dan orang nggak dapat apapun kecuali amarah doang, ya itu sebenarnya bukan Islam. Nah itu loh. Jadi penyingkapan hal yang semacam itulah yang dilakukan oleh Hanafi. Tapi dengan menyingkap kayak gitu, ada tuduhan lo ateis, lo nggak suka dakwah, gitu loh. Padahal bukan nggak suka dakwah nggak kayak gitu, nggak kayak gitu. Wow. Nadron litisolina bil hadharah al-gharbiyah, melihat bahwa kita berhubungan dengan peradaban barat, fa inna tasawwurana lil imani wal ilhadi, maka konsepsi kita tentang iman dan ateis yakhda'u lima yafidu alaina min tasawwuratil mujtama'ir ra'sumaliliddin, maka pandangan kita tentang keimanan dan keateisan tunduk pada sesuatu yang datang kepada kita dari konsepsi masyarakat kapitalis tentang agama. Kita tunduk kepada barat, maka kemudian apa? Cara pandang kita juga kurang lebih ngikuti barat nih. Barat itu kapitalis, akhirnya kita juga kapitalis. Ya, kayak tadi ya, masyarakat kita itu feodalis, pikiran kita pun jadinya feodalis. Masyarakat kita borjuis, pikiran kita juga borjuis. Padahal ini sebenarnya mukhalifun lil iman. Kapitalis juga sama. Kapitalisme itu apa sih? Menumpuk kekayaan. Jadi kaya itu nggak dilarang oleh Islam. Kita kemudian nabung demi masa depan boleh. Tapi ketika akumulasi modal itu sampai batas kita kaya sendirian sementara orang sekitar kita itu kehidupannya sulit, kesenjangan antara yang punya modal dengan yang tidak modal itu timpang betul, itulah kapitalis yang jahat. Dimanapun itu, mau di kampus, mau di sekolahan, Islam atau non-Islam, sama aja. Kalau kemudian ketimpangannya jauh, itu kapitalis yang jahat. Misalnya begini, di daerah ini juga banyak sekolah-sekolah bagus kan ya, yang SPP-nya mahal. SPP-nya mahal. Ya di atas 1 juta lah ya, bisa 2 juta dan seterusnya. Masuk aja bisa
25 juta sampai 50 juta dan seterusnya. Itu kan kita kita bayanginnya gurunya tajir nih ya. Gurunya biasa aja. Iya, yang kaya siapa? Yang punya sekolahan. Iya. Bayar uang gedung lah, apalah gitu. Gurunya masih sebagian besar gajinya masih UMR kayak gitu, atau ya besar-besarnya 2 kali UMR semacam itu. Biasa-biasa aja. Nah, itu sementara yang punya sekolahan itu bisa dia nggak ngapa-ngapain, dia investasi awal hasilnya banyak. Itu nggak sehat, Mas. Nggak sehat. Jadi kesenjangan kayak gitu nggak sehat. Kampus juga sama. Kalau kemudian jarak antara ya OB, dosen, kemudian nanti ada pimpinan-pimpinan rektor, itu kemudian jomblangnya jauh, itu juga kapitalis, nggak sehat, nggak sehat. LSM sekalipun, ya, saya dulu di LSM, kalau kemudian gaji antara peneliti biasa dengan direktur utama itu jomblang sampai 3 atau 4 kali lipat, itu juga bukan LSM itu. Bukan suatu organisasi kemasyarakatan. Itu sudah kapitalis. Nah, jadi Islam tidak melarang orang jadi kaya. Tapi tadi jangan sampai kekayaan itu muter di 1-2 orang saja. Dikai layakuna dulatan baina aghniya minkum, kan kayak gitu kan. Jangan sampai kekayaan itu muter-muter di situ-situ doang. Sementara yang lain orang nyari duit susah, ya. Nyari makan susah. Kemudian ada orang yang buang-buang duit gitu aja. Dan karena dia nyarinya gampang. Nah, hal-hal yang semacam itu tuh itu yang disebut dengan kapitalis yang buruk. Nah, pada tertentu kapitalisme itu juga mempengaruhi cara pandang kita tentang agama. Ya. Maka saya pernah bikin istilah kapitalisasi religius, kapitalisme religius. Contohnya apa? Kegiatan umroh, haji itu kan sudah jadi komoditas loh sekarang. Jadi komoditas. Aslinya adalah peribadatan murni, tapi kemudian dipoles sedemikian rupa menjadi bisnis. Bagi yang mengelola bisnis, bagi yang ikut jadi gengsi, ya kan? Nah, itu cara beragama ala kapitalis kayak gitu, Mas. Itu orang pengen haji, pengen umroh, tapi bukan karena memang kerinduan kepada Tuhan, bukan. Ya karena gengsi aja, masa gue belum haji, misalnya gitu. Masa gue belum umroh, misalnya gitu. Nanti karena ada supply, ada demand, ya ada demand, ada kebutuhan, maka ada supply. Supply-nya tadi nyari duit juga. Jadi bagi orang-orang yang ngelola umroh dan haji, ngelihat orang-orang Islam mau umroh itu ngelihatnya itu cering-cering duit semua, otaknya, matanya itu duit semua. Nah, kemudian sempat ada kasus-kasus yang orang menggelapkan uang jamaah, ya kayak gitu. Itu haji umroh yang sebenarnya sangat sakral menjadi sangat profan. Karena apa? Terkotori oleh tangan-tangan dan pikiran ala kapitalis. Cara pandangnya keagamaan. Halal haram itu juga sekarang udah dipikirnya gitu, Mas. Ini bisnis semua. Maka kemudian ada sertifikasi halal kan? Basicnya kan sertifikasi sebenarnya. Perlukah sertifikasi halal? Al halalu bukan halal. Al aslu fil asya al ibahah, ya kan? Segala sesuatu itu kan sebenarnya mubah, boleh. Hatta dalla dalilun ala khirmani, sampai ada dalil yang mengharamkan. Bagi semuanya itu halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Air ini ya perlukah ada kemudian tulisan halal di sini? Ya nggak perlu seharusnya.
Jadi yang perlu itu apa? Sertifikasi haram seharusnya. Seharusnya itu. Cuma yang haram kan sedikit ya. Ya, haram sedikit tuh. Nah, kemudian kalau di Bali itu ada tuh bakso babi dijamin haram gitu tulisannya gitu. Bagus, bagus. Nah, kayak gitu. Nah, karena yang haram itu sedikit, ya kalau sedikit kan kemudian cuannya sedikit kan. Nah, lebih menguntungkan mengurusi sesuatu yang cuannya banyak, halal lah. Maka kemudian ada teflon yang halal lah, ya kan? Ada kulkas halal dan itu bikin pusing itu. Pusing itu. Masa teflon halal? Ya kan? Emang ada yang mau makan pakai teflon? Kan kalau pakai teflon kemudian misalnya tadinya masak babi, bisa dicuci toh? Ya berarti kan nggak perlu standar halal nih. Tapi karena tadi sudah cara pandang keagamaan udah kapitalis. Dan itu cuan semua. Demi cuan. Wani piro, ada gitunya juga. Jadi fatwa itu bisa dijual mas. Mau halal atau mau haram. Itu ada gitu. Jadi kalau halal dalilnya segambreng, mau diharamkan dalilnya segambreng. Wani piro gitu. Maumu apa? Nah itu kacau loh. Nah itu. Kenapa muncul fenomena kayak gitu? Karena kapitalisme sudah masuk ke relung hati orang beragama, mendefinisikan cara pandang keberagamaannya, dan itu kita masuk ke situ celakanya. Dan itu ikut barat. Ya. Fihinin anna harokatil ilhadi, padahal gerakan ateisme fil fikril gharbi, di pemikiran barat itu akrobu ila jauharil iman, itu dekat dengan substansi keimanan. Kemarin sudah saya bahas. Ateis yang disebut ateis di barat itu sebenarnya teis di Islam. Contoh paling konkretnya adalah Nietzsche. Tadi sudah saya bahas ya. Nietzsche bilang apa? Tuhan telah mati, kita yang telah bunuhnya, di sastra Zarathustra. Nah, itu kemudian dia nulis antikris. Ya kan? Itu artinya apa? Dia ketika bilang Tuhan telah mati dan kita membunuhnya, maksudnya adalah dia tidak mau menuhankan Yesus. Maka kemudian dia disebut dengan antikristus. Kita juga tidak menuhankan Yesus. Maka yang dikatakan oleh Nietzsche, yang dianggap sebagai ateis oleh orang Kristiani, itu sebenarnya jauharul iman. Itu inti keimanan kita. Maka kayak siapa namanya Iqbal, itu kan juga mengapresiasi Nietzsche. Ya, banyak umat Islam mengapresiasi Nietzsche. Kenapa? Karena sebenarnya yang dibicarakan oleh Nietzsche itu bukan ketidakyakinan atau peniadaan atas Tuhan sang maha itu, ya, tapi dia menolak menuhankan Yesus dan kita sama dengannya. Maka tadi ilhad fil fikril korbi akrobu ila jauharil iman. Ateisme di pemikiran Eropa itu dekat dengan substansi keimanan kita. Walakinnana, kan tapi kita nadron litaklinina lil ghorbi, karena kita taklid membebek pada barat, watabiyatuna al-tsaqafiyah lahu, dan kita mengikuti kebudayaan barat, nuraddidu mafahimahu wa nadoriyatahu, maka kita mengulang-ulang pemahaman dan teori-teori barat, wa nufassiluha an mahaliyatiha, dan kita memisahkan kebudayaan barat dari lokalitasnya, wa durufia, dan kondisinya, wa madatiha al ilmiyah, dan materi keilmihannya, wa nu'ammimuha, dan kita menggeneralisasikannya, ala ghairiha, atas selain barat, wa nahnu dimna hadal ghair, dan kita pun menjadi bagian di dalam yang lain itu. Ya. Nadau anfusana tahta ghita'in nadoriyin, kita meletakkan diri kita di bawah selubung teoritis barat tadi. Padahal barat beda dengan kita. Seperti tadi ya, di Eropa itu dominannya Kristiani.
Ketika orang-orang Kristiani kemudian menganggap ateis Nietzsche, itu kemudian kita karena membebek pada barat ikut-ikutan menganggap Nietzsche ateis. Gitu loh. Nabi bilang, jangan loh, kita harus melihat pemikiran itu punya konteks. Kontekstualisasi pemikiran. Harus kita tinjau ulang kondisi sosial masyarakat ketika gagasan itu muncul itu apa. Nah, jadi jangan disangka pemikiran barat itu kemudian berposisi sebagai pemikiran universal yang solihun likulli zaman memakan. Cocok bagi semua ruang dan waktu. Belum tentu. Belum tentu. Atau sebaliknya, sesuatu yang ditolak di barat oleh masyarakat barat itu pasti dan harus kita tolak, belum tentu juga. Nah, karena nanti kita akan ketemu di sini. Hal yang dimusuhi oleh masyarakat barat itu kerap kali malah jadi teman kita. Sementara sesuatu yang dianggap teman oleh barat malah itu adalah musuh kita. Contohnya ya tadi Nietzsche atau Marx. Ya, Marx itu bagi orang-orang Eropa yang kapitalis itu kan musuh ya. Tapi itu teman sebenarnya. Kenapa? Karena dia menolak kapitalisme, juga menolak imperialisme dan kolonialisme. Maka kenapa di Indonesia mayoritas founding fathers kita itu Marxis, ya, bukan komunis ya. Komunis kan beda dengan Marxis. Komunis itu hanya bagian dari pikirannya Marx. Kalau Marxis itu kan jauh lebih kritis, ada unsur sosialisnya juga, dan yang paling penting adalah anti kolonialisme. Nah, itu ya. Kita perlu melihat gagasan Barat secara kontekstual. Intinya gitu. Kalau tidak, maka kita akan kebalik-balik. Fihinin anna waqi'ana mukhalifun. Padahal realitas kita berbeda. Wa madatuna al ilmiah mughayyiratun. Materi ilmiah kita juga berbeda. Wa durufuna atarihi mukhtalifatun. Kondisi sejarah kita juga berbeda. Fama'tabaruhu imanan, sesuatu yang mereka anggap sebagai keimanan, wa fil haqiqati binisbah lana ilhad. Itu bagi kita adalah suatu bentuk ateisme. Wa ma'tabaruhu ilhadan, sesuatu yang dianggap ateis oleh barat, wa binisbah lana iman. Itu bagi kita adalah keimanan. 2-3 hari ini saya membaca tentang Agustinus Hippo yang hidup abad ke-4 Masehi. Dia adalah filsuf abad pertengahan Eropa ya. Itu dia bahas tentang Trinitas. Kemudian kalau di abad pertengahan di Eropa tokoh paling penting kan 2. Satu Agustinus Hippo, kedua adalah Thomas Aquinas. Thomas Aquinas itu abad ke-13 Masehi. Nah, itu. Dua-duanya jadi patron penting bagi orang-orang Katolik. Kalau Agustinus itu Platonis, sementara Thomas Aquinas adalah Aristotelian. Siapa namanya? Thomas Aquinas itu banyak berguru banyak menyerap ilmu dari Ibnu Rushd, Averroes. Nah, tadi tentang Agustinus, kalau kita tinjau dengan keimanan kita, bagi mereka benar iman ya, tapi bagi kita ini tidak pas dengan kita. Contohnya misalnya Agustinus bicara tentang apa? Dosa turunan. Nah, kan kita nggak pakai ya, nggak pakai umat Islam. Misalnya bagi dia kan, kenapa harus ada penebusan dosa? Ya karena ada dosa asali. Nabi Adam ya dengan Eva. Eva itu apa? Hawa ya. Hawa itu diusir dari surga dan itu membawa dosa asali. Jadi semua bayi yang lahir bagi konsepnya orang Kristiani beda dengan kita loh.
Kalau kita kan kullu mauludin yuladu ala fitrah, bersih. Kalau di Kristiani enggak. Semua bayi baru lahir itu bawa dosa asali. Kecuali apa? Dia dibaptis. Nah, dibaptis tuh maka dia jadi suci. Tambah dia mempercayai Yesus adalah tadi putra Allah dan seterusnya. Bahwa Allah itu sendiri bahkan. Maka dia akan diselamatkan, ditebus karena Yesus menebuskan dosa. Hal yang semacam itu. Bagi orang Eropa yang Kristiani itu adalah kebenaran. Tapi bagi kita enggak. Nah, gitu ya. Tadi. Sebaliknya tadi. Nietzsche bagi mereka, oh ini mulhid. Ini ateis nih. Karena dia menolak menolak Kristus. Mengatakan Tuhan telah mati. Nah, bagi kita, oh itu justru imanuna, begitu ya. Jadi poinnya adalah sesuatu yang dianggap baik oleh Barat adalah yang buruk untuk kita. Sementara sesuatu yang dianggap buruk oleh Barat itu kerap kali malah baik bagi kita atau selaras dengan kita. Zai, al-idhamu bil ilhadi, tuduhan ateis, huwa fi nihayatil amri, pada akhirnya difa'us sultatid diniyah, pembelaan kekuasaan agama wa sultatis siyasiyah, dan pembelaan kekuasaan politik an audha'ihi ma'al khosoh, bagi posisi mereka yang khusus, wa mu'aradatu kulli minhuma, dan tuduhan ateis itu adalah penolakan kekuasaan agama dan politik terhadap li'ayyita ghayurin juduriyin, terhadap semua perubahan radikal yansha'u minats tsaqafatil watoniyati, yang muncul dari kebudayaan nasional, ya bagi taghyirul waqi al-arid, yang ingin perubahan realitas yang luas, alladzi ta'isyu alaihil aghlabiyah, yang dihayati oleh mayoritas. Poin yang selanjutnya yang Zai adalah bahwa tuduhan ateisme, ketika ada orang, sekelompok orang menuduh seseorang ateis, itu sebenarnya tuduhan itu adalah tuduhan yang didorong oleh penguasa, baik penguasa agama maupun penguasa politik. Supaya apa? Supaya kondisi yang nyaman bagi mereka itu tidak terganggu gugat. Contohnya adalah begini. Pekan lalu itu saya nulis proposal untuk penelitian tentang Suhrawardi di Jyväskylä, Helsinki. Makanya saya baca tentang Suhrawardi. Kalian kalau baca tentang Suhrawardi Syihabuddin Yahya Suhrawardi, ya, karena Suhrawardi yang ada 3, tapi ini yang dimaksud adalah Syekhul Isyraq, iluminasionis, ya. Itu punya gelar Al-Maktul, yang dibunuh. Siapa yang membunuhnya? Salahuddin Al-Ayyubi. Kalian tahu ya Salahuddin Al-Ayyubi ya? Salahuddin Al-Ayyubi adalah jagoan umat Islam di perang salib. Tapi dia membunuh filsuf hebat, filsuf sufi yang namanya Syihabuddin Yahya Suhrawardi. Kenapa? Kok bisa-bisanya Salahuddin yang dikenal sebagai orang yang baik bahkan kepada non-muslim, kan musuhnya Richard Lionheart, ya, raja Inggris saat itu adalah Richard. Itu kan Richard sakit, padahal itu musuh bebuyutan di perang, yang mengobati adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Artinya itu orang baik sekali Salahuddin, tapi kok bisa-bisanya membunuh Suhrawardi? Itu karena ini juga wad'un asyasi. Kenapa? Karena begini, Suhrawardi itu disukai oleh anaknya Salahuddin Al-Ayyubi. Anaknya Salahuddin Al-Ayyubi itu suka dengan pemikiran yang progresif,
Dia senang mengumpulkan orang-orang pintar untuk berdialog, berdebat. Sekali waktu dia mengenal ada anak muda nih. Waktu itu ya umurnya ya belum begitu tua ya. Belum sampai 40 tahun. Masih 38, 39 lah. Kalaupun 40 mungkin awal-awal 40 lah. Belum sampai 40 lengkap. Suhrawardi kemudian disuruh berdebat lah dengan ulama yang ada. Maklum ya, kalian nanti akan ngalamin ya. Kalau umur sebelum 40 dengan setelah 40 itu agak beda. Setelah 40 itu Anda akan mulai banyak ngerem. Ya. Tapi kalau sebelumnya itu kan aduh sudah takut mati lah. Nah, Suhrawardi kurang lebih semacam itu. Jadi dia sangat vokal, berani mengungkapkan pemikirannya, berani mengkritik. Akhirnya para juris, ulama-ulama yang ada di sekitarnya itu nggak nyaman dan menganggap dia mulhid, menganggap dia ateis. Ulama-ulama ini kemudian mendorong meminta kepada anaknya Salahuddin Ayyubi, udahlah ini orang mulhid nih, Anda harus nggak bisa kayak gitu. Ini kalau mau debat kalah ya jangan kemudian mengkafirkan orang dong, gitu kan? Tapi nggak mempan. Kemudian nih para ulama ini lari ke ke bapaknya, ke Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi rasa nih saya perlu dukungan para fuqaha, para ahli fikih, para agamawan untuk menggerakkan massa, untuk berperang dan seterusnya. Maka dengan berat hati akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi itu menghukum mati Suhrawardi dengan tuduhan sebagai orang yang mulhid, orang yang ateis. Padahal itu mustahil. Saya baca buku Hikmatu Isyraq, Masyari, Talwihat, itu awal-awalnya tuh dahsyat itu, tauhid murni. Kemudian kok mulhid, kacau itu ya. Nah, itu sebagai contoh. Kenapa tuduhan ateisme muncul? Karena politisi ingin menjaga stabilitas nasional, kurang lebih kayak gitu. Sementara agamawan ingin mempertahankan posisinya, jangan sampai diganggu-gugat oleh satu pemikir yang progresif. Fasultatu siasiyatan audiniatan, kekuasaan politik atau agama, ta'lamu mengetahui, annal jamahiro mutadayyinatun, bahwa masyarakat itu kecenderungannya religius. Wa min thamma, oleh karena itu, takumu bitamallukiha, maka dari itu penguasa berusaha membujuk masyarakat, wanifakiha, dan ya bermuka dua di hadapan masyarakat, wa idhamu kulli man yuridu difa'an masolihiha bil ilhad, dan menuduh semua orang yang ingin menjaga atau membela kemaslahatan masyarakat dengan tuduhan sebagai orang yang ateis. Hatta tangkolibal jamahiru alaihi, sehingga masyarakat berbalik melawan pejuang tadi. Watad harus sultatu ala annahal mudafiah an masoliha, dan penguasa akan tampak sebagai penjaga kepentingan masyarakat. Jadi kenapa muncul tuduhan ateis, termasuk di Indonesia lah. Kita punya tokoh yang namanya Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar juga kayak gitu, sama juga. Menjadi, tapi walau alam ya, karena ada dua versi. Ada yang mengatakan Syekh Siti Jenar memang dihukum, ya, dihukum mati oleh Wali Songo, ya. Tapi ada yang mengatakan enggak, beliau moksa, mati sendiri ya. Tapi memang di inkuisisi lah, dianggap sebagai orang yang menyebarkan kesesatan. Nah, itu ketika kemudian tokoh
progresif. Sesi Tijani itu tokoh progresif. Apa progresivitasnya? Ketika dia mengatakan manunggaling kawula Gusti, ya, bahwa kawula lan Gusti, kawula itu hamba dengan Gusti. Gustinya itu bisa Tuhan, bisa penguasa, itu manunggal satu. Artinya kalau Tuhan artinya kita itu sama-sama bisa mendekati Tuhan. Tidak perlu pakai wasilah para ulama tadi. Ya. Dan itu sesuai dengan Islam kan? Ana akrobu min hablil warid, ya kan? Allah bilang lebih dekat daripada urat nadi. Artinya sebenarnya tawasul gak penting-penting amat kalau dalam tanda ini kan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau gustinya adalah penguasa, manunggal juga, kita sama-sama manusia kok. Ya kan? Istilah khalifah itu kan sebenarnya bukan untuk penguasa, semua manusia, kita semua itu khalifah, ya kan? Nabi Adam adalah manusia, ya kan? Kita semua anak Adam itu khalifah. Nah, gagasan manunggaling kawula Gusti dengan pengertian yang semacam itu, bahwa kita itu egaliter, sama-sama di hadapan Allah, itu adalah suatu hal yang subversif, suatu hal yang rebel lah, ya, revolusioner. Maka kemudian dituduhlah ini orang ngaku Tuhan nih, nah, gitu kan. Dia menyebarkan kesesatan, akhirnya kemudian diberangus. Nah, tadi setelah diberangus, seolah-olah penguasa mengatakan kami yang menghukum dia demi keimanan Anda semua. Padahal ya tadi sebenarnya ini adalah nifak aja, menutupi kondisi yang sesungguhnya. Wa fi turathinal qadim syawahidun ala dzalika. Di tradisi lama kita banyak bukti tentang hal itu. Tadi sudah saya sebut. Wa kullu da'watin ila tabi'ah al mustaqillah. Semua seruan kepada alam yang independen, wal aklil mudrik, dan tentang akal yang bisa mencerap, wal fi'lil khur, dan tindakan yang bebas, wa mas'uliyatil insan, dan ketanggung jawab manusia, wal adlil ijtimai, dan seruan kepada keadilan sosial, wal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, menyuruh atau mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan, kanat tuttahamu aidon bil idhadi wal kufri, dituduh sebagai ateis dan kufur. Apa nih? Dakwah ila tabi'ah wal mustaqillah. Kalau di tradisi lama kita adalah Ar-Razi. Ar-Razinya bukan Fahrudin Ar-Razi, Abu Bakar Ar-Razi sama Ibnu Rawandi. Itu adalah orang-orang yang tabi'i, naturalis, ilmuwan. Dianggapnya apa? Ateis. Nah, apalagi Al-Aqli Al-Mudrik, orang yang membahas tentang akal. Al-Farabi, Ibnu Sina. Kan mereka mengatakan apa? Allah itu adalah aklun, akilun, makulun. Akal yang berpikir dan difikirkan. Jadi berpikir rasionalitas itu adalah suatu tindakan meniru Tuhan sebenarnya. Dianggapnya juga sama kan oleh Al-Ghazali. Dua orang itu utamanya Ibnu Sina dianggap sebagai orang yang keluar dari Islam. Ya. Siapa lagi nih? Al-fi'lu al-khur wal masulah insaniyah, tentang kebebasan manusia bertanggung jawab, itu ajarannya Mu'tazilah, sama kan? Mu'tazilah oleh orang-orang Asy'ariyah kan dianggap juga melenceng dari jalur Islam. Al-adli ijtimai, keadilan sosial, sama juga. Mu'tazilah itu kan prinsipnya tauhid wal adl, ya, keadilan. Malah dia mau Allah itu wajib adil. Oh, jangan kok kita mewajibkan Tuhan. Maksudnya sebenarnya Allah tidak mungkin melakukan sesuatu yang dolim. Jadi kedoliman adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah. Itu kan sebenarnya bagian dari tanzih, bagian dari pensucian Tuhan. Tapi kemudian hal itu diserang kan, diserang oleh mayoritas kita orang Asy'ariyah itu kan nyerang Mu'tazilah dan dianggapnya sebagai mulhid juga, kufur. Terlalu pakai otak lu gitu kan, dianggapnya gitu. Nah, tadi amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar juga sama. Nah, ini tadi. Jadi sebenarnya
pihak-pihak yang dituduh sebagai ateis itu kerap kali orang-orang yang justru mengajak sesuatu yang kebaikan. Wa turas wa tajdidu, tradisi dan pembaruan, wa muhawalatu li'adatil ikhtiyari fi fikril qadim, adalah upaya untuk kembali mencari pilihan-pilihan yang tepat fi fikrinal qadim, dalam pemikiran lama kita. Jadi hal-hal yang ditolak, dianggap kafir, dianggap mulhid dari zaman dulu, padahal itu berguna di zaman kini, itu oleh Hanafi justru dimunculkan. Hal-hal yang kemudian dianggap sebagai baik padahal itu meninah bobokan kita, itu malah dikritik oleh Hanafi. Jadi yang dilakukan oleh Hanafi adalah ikhtiyarul bada'il, mencari alternatif pikiran dari pikiran-pikiran lama agar kita hidup lebih selaras dengan kekinian dan kita bisa senantiasa berubah menuju kondisi yang lebih baik dan terus lebih baik. Itu saja untuk malam ini. Pekan depan kita bahas hal yang agak berbeda, tuduhan ilmaniyah, sekuler, dan seterusnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.